Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali menundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam Kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Sekalipun dalam ibadah online, kami percaya kehadiran Tuhan nyata dan Tuhan hendak menolong setiap kami. Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti dengan setiap keberadaan kami. Hamba-Mu berdoa, berkatilah anak-anak-Mu, bukakan jalan bagi kami semuanya. Kami boleh setiap hari, setiap waktu semakin merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan bersama dengan semua umat Tuhan yang ada di belahan dunia ini. Pagi hari ini pada ibadah raya kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami memasyurkan Tuhan, dan kami rindu untuk belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan mengalir melimpah bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Bapak Ibu masih ingat dan merenungkan khotbah-khotbah yang sudah disampaikan baik minggu yang lalu juga beberapa minggu sebelumnya, bahkan bulan-bulan yang lalu. Tentunya Bapak Ibu juga masih mengingat khotbah tentang kehadiran Allah yang tidak kelihatan, kehadiran Allah dalam kitab Ester yang saya pernah bagikan dan sampaikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kehadiran Allah tidak kita sadari dan tidak kita mengerti. Di dalam Alkitab banyak peristiwa yang menceritakan bagaimana Allah menyatakan diri dan bagaimana Allah hadir. Meskipun tidak diharapkan dan hadirnya dalam cara yang mengejutkan, kehadiran Allah itu dengan cara yang berbeda-beda, baik mengejutkan maupun tidak, itu sampai hari ini sebenarnya masih terjadi. Karena itulah setiap orang percaya harus siap. Setiap orang percaya harus berjaga-jaga akan waktu dan cara kehadiran Tuhan yang tidak terduga-duga. Siapa tahu justru kehadirannya di saat yang tidak pernah kita duga itu sebenarnya adalah karena Allah sedang menjawab doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi jangan sampai kita menjadi terkejut dan jangan sampai kita tidak mengenali bahwa Allah sesungguhnya telah hadir dan ada di sekitar kita. Tentunya bangsa Israel yang sering diceritakan di dalam Alkitab telah menjadi contoh sebagai bangsa yang merindukan dan menantikan kehadiran Allah. Tetapi cara yang Allah gunakan itu membuat bangsa Israel menjadi terkejut dan bangsa Israel tidak pernah siap. Sehingga ketika Allah benar-benar menyatakan dirinya, maka umat Israel, umat Allah ini tidak pernah mengenal Allahnya. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Ulangan Bapak Ibu. Kita akan membaca sebentar Ulangan pasal 18. Mari kita akan melihat ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kita lihat selanjutnya ayat 18 dari Ulangan pasal 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
tentunya kita tahu bahwa nubuat ini ditujukan untuk kedatangan dan kehadiran Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 7 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-12. Kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Kita akan melihat dari apa yang kita baca di dalam kitab Ulangan sekarang kepada 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini juga firman nubuat yang hubungan dan rangkaiannya dengan Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu jelas bahwa Allah akan membangkitkan, Yesus akan hadir, dan disebutkan sebagai raja yang kerajaannya kokoh dan kekal. Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Kita akan melihat secara progresif nubuatan ini terus mengalir dalam perjalanan bangsa Israel. Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Apa yang dinubuatkan di dalam Ulangan tadi, lalu di dalam 2 Samuel tadi, sekarang dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang saya hormati, semua nubuat ini tidak diperhatikan dengan baik oleh bangsa Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel memiliki gambaran tentang Allah seperti yang ada di dalam pikiran mereka sendiri. Yang mereka bayangkan bahwa pembebas Israel, penebus Israel, Allah yang akan hadir di tengah umatnya, itu adalah Allah dengan taktanya, dengan kuasanya, dengan kemasyurannya, melampaui semua tokoh, semua nabi, semua yang pernah disebut sebagai pribadi-pribadi yang sedemikian rupa di dalam Alkitab. Sehingga ketika yang muncul adalah pribadi dan sosok di dalam Yesus yang ada di antara mereka, mereka tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat sebentar di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Saya ulangi Bapak Ibu, Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir,
orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi contoh, gambaran bagi kita. Seringkali kita pun sampai hari ini masih mempertanyakan. Bahkan bangsa Israel, orang-orang Yahudi sampai hari ini juga masih bertanya-tanya, benarkah Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah? Seperti yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Seperti yang dinubuatkan dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Secara hurufiah 2 Samuel 7 ayat 12 itu merujuk dan menunjuk kepada Salomo sebagai pengganti daripada Daud. Tapi sebenarnya ratusan tahun ke depan itu menunjuk kepada kehadiran dan kelahiran Kristus sebagai Sang Mesias, Juru Selamat dunia, Raja yang kekal, Raja damai, Raja di atas segala raja. Tetapi ketika Yesaya menyebutkan bahwa wajahnya pun tidak dikenali, tidak tampan, dan itu membuat logika bangsa Israel, pemikiran mereka tidak bisa menerima apa yang telah digambarkan oleh Alkitab. Kita melihat contoh yang jelas bagaimana Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya. Lalu Yesus menjawab bahwa sebenarnya dialah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 disebutkan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mengapa Bapak Ibu? Karena kehadiran Kristus banyak ditolak, dihindari, disangkali, dan semua orang pada masa itu tidak percaya. Kita bisa membaca, kita bisa melihat betul-betul Kristus dan pengikutnya adalah kelompok yang minoritas, bukan mayoritas. Bahkan sampai di atas kayu salib pun orang Israel masih menghujat, masih mengutuk, dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, lewat apa yang kita baca ini, saya ingin menunjukkan seringkali melalui peristiwa-peristiwa tertentu, melalui hal-hal tertentu, hanya karena akal kita, hanya karena pemikiran kita berbeda dengan pemikiran dari Alkitab dan pemikiran Allah. Lalu kita berpikir bahwa yang seperti ini, bahwa yang seperti itu, bahwa yang begini, bahwa yang begitu, ini jelas bukan dari Allah. Dan ini menunjukkan dan membuktikan Allah tidak ada di sekitar kita. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh lebih mementingkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus percaya apa yang firman Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kalau Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, ada gelar yang diberikan, ada nama yang disematkan, yaitu Immanuel, maka kita harus percaya bahwa dalam setiap inci kehidupan kita ada Kristus bersama kita. Dan perjanjian lama memberikan sebuah predikat dan gelar nama kepada Allah itu dengan sebutan Yehovah Syamah. Yehovah Syamah artinya Allah yang maha hadir. Jadi tidak ada waktu di mana Allah tidak ada.
di mana Allah tidak bisa hadir. Tidak ada ruang, tidak ada batasan-batasan yang mampu menghalangi dan membatasi kehadirannya. Allah yang maha hadir bisa ada dalam waktu yang sama dimanapun juga, pada peristiwa, dalam keadaan apapun yang gerejanya, yang umat Allah, yang saya, yang Bapak Ibu, yang kita semua sedang jalani dan alami. Percayalah bahwa kehadiran Allah itu nyata, itu benar adanya. Karena itu, belajarlah mengenal Allah bukan dari perasaan kita. Belajarlah mengenal Allah bukan dari apa yang pikiran kita mampu untuk memikirkannya, tapi belajar mengenal Allah dari apa yang Alkitab sudah nyatakan. Kita lihat satu ayat di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu. Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas 19 ayat 37 sampai 44. Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 44. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Jemaat yang dikasihi Tuhan, penggenapan ayat ini sering terjadi di dalam gereja, di dalam kehidupan umat Allah, di dalam kehidupan kita. Terkadang melalui hal-hal yang kita anggap mendatangkan duka cita. Terkadang melalui peristiwa di mana kita harus kehilangan. Ketika kita harus memulai segala sesuatu dari awal kembali, dari nol kembali, sebagai ciptaan yang baru, kita merasa Allah meninggalkan kita. Tapi sebenarnya Alkitab berkata, itulah waktu di mana Allah sedang melawat kita. Dengan semuanya menjadi habis, kita akan belajar berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Dengan kita kehilangan, dengan kita berduka cita, dengan kita harus menangis, dengan kita harus mengalami penderitaan, melalui proses inilah kita akan semakin peka bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendirian di dalam dunia ini. Karena kehadiran Allah sungguh nyata melalui kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, pertolongan yang tepat pada waktunya. Kembali tentang bangsa Israel, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah dapat kita katakan
bahwa bangsa Israel pada saat itu sebenarnya tidak siap menyambut kedatangan Mesias? Harusnya Bapak Ibu, mulai dari Ulangan 18, 2 Samuel pasal 7, Yesaya, juga kitab Zakaria, dan kitab-kitab yang lain di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel telah dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut, untuk menerima kedatangan dan kehadiran Kristus. Tetapi kenyataannya bangsa Israel justru menolak dan tidak pernah menerima Kristus sebagai pribadi yang dijanjikan oleh Allah, seperti yang telah disebutkan di dalam Alkitab. Bangsa Israel telah menunggu kedatangan Mesias begitu lama, tapi begitu Mesias datang, kehadirannya nyata, mereka justru menolak dan tidak mengenalnya. Saudara, kurang lebih 1300 sampai 1500 tahun bangsa Israel menunggu penggenapan nubuat tentang kedatangan Mesias. Hari ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, tentunya Yesus tidak datang, tidak hadir seperti 2000 tahun yang lalu dengan tubuh jasmani berjalan berkeliling dari rumah ke rumah dan ada di kota kita, ada di rumah kita, di sekitar kita. Bukan itu, tetapi kehadirannya sebagai Allah yang diwakili oleh Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, Roh yang kekal, Roh Allah yang hidup. Itu juga nyata, itu juga real, itu juga harus kita alami dan kita syukuri di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sedang gumuli hari-hari ini? Apa yang sedang jemaat takutkan? Apa yang hari-hari ini membuat kita berduka cita? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Dan mari kita berseru. Karena Tuhan ada bersama kita. Karena Tuhan telah berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. God with us. Allah dengan kita. Allah di dalam kita. Dan kita di dalam Dia. Alkitab berkata, kita bisa melakukan pekerjaan yang besar, perkara-perkara yang ajaib, itu bukan karena kita, tetapi karena Allah yang menuntun, memimpin, dan memberkati kita. Di belahan dunia ini, saudara-saudara kita sedang mengalami pergumulan yang hebat dan berat. Saya juga percaya Bapak Ibu juga memiliki pergumulan masing-masing. Saya juga punya proses. Bapak Ibu juga memiliki proses. Setiap kita berdiri pada panggilan, karunia, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi di dalam kesemuanya, mari kita mau belajar untuk tidak hidup di dalam sebuah kotak perasaan, di dalam sebuah kotak pikiran, sehingga kita memakai pikiran kita lalu menghalangi cara kerja Allah. Sehingga kita hanya berpikir Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah menyertai kita ketika kita tidak ada masalah, ketika kita tidak ada pergumulan, dan ketika kita mengalami hal-hal yang baik dan sempurna. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita diizinkan untuk berduka, ketika kita diizinkan kehilangan, ketika kita harus memulai semua dari nol, lalu kita mendiskreditkan Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan jauh dari kehidupan kita. Ingat, jangan sampai kita tidak mengerti saat dan waktu ketika Allah melawat kita. Melalui hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, semua berjalan baik,
Allah bisa melawat kita. Tetapi melalui hal-hal yang mendatangkan duka cita dan penderitaan, Allah juga bisa sedang melawat kita. Izinkan Allah yang berdaulat mengerjakan bagiannya, dan kita semuanya melakukan bagian kita. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Kita akan tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang singkat, yang kembali mengingatkan kami semuanya bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang telah berjanji hadir dan datang, dan itu telah digenapi. Dan kami mengucap syukur, dan berarti setiap hari yang kami lalui, sesungguhnya kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah seorang diri. Ada Tuhan di dalam keluarga kami, ada Tuhan di dalam hidup nikah kami, ada Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, ada Tuhan di dalam kehidupan bisnis kami, ada Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Dan Tuhan yang nyata, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf, Allah yang nyata, yang maha hadir, maha kekal, memberkati kami semuanya. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kehendak Allah, dan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Mohon pengampunan, mohon belas kasihan Tuhan, jikalau kami seringkali masih menggambarkan Engkau ya Tuhan dengan keterbatasan perasaan kami, dengan keterbatasan pikiran kami. Tapi sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang tidak pernah terselami. Karena itu biarlah lewat Roh-Mu yang kudus Engkau menolong kami dan membawa kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan kota di mana kami tinggal. Kami mendoakan Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, DPR, MPR, semua diberikan hikmat untuk membawa Indonesia mengalami damai sejahtera dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga mendoakan TNI dan Polri diberikan kesatuan untuk menjaga negeri kami menjadi negeri yang utuh, menjadi negeri yang penuh dengan keamanan, penuh dengan berkat dan damai sejahtera. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan juga melimpah bagi hamba-hambamu, bagi gerejamu, bagi umatmu. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan pasti menolong dan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.